Pernah kebayang nggak, niatnya mau nolongin orang yang kita sayang, malah kita yang kena masalah hukum? Nah, ini dia pertanyaan besar di balik kasus yang akan kita bongkar kali ini. Oke, kita bakal bedah tuntas kisah di balik kutipan yang barusan kita lihat. Ini kasus yang benar-benar bikin heboh se-Indonesia dan bikin kita semua nanya lagi, keadilan itu sebenarnya apa sih? Nah, biar paham kenapa kasus ini bisa jadi rumit banget, kita harus mundur sedikit, kembali ke titik awalnya, ke satu malam yang dramatis di sebuah jalanan di Yogyakarta. Di lini masa ini, kita bisa lihat ya, perjalanan 9 bulan yang penuh lika-liku. Berawal dari aksi kejahatan biasa, tapi ujung-ujungnya jadi perdebatan panas di tingkat nasional. Gimana ceritanya? Coba deh bayangin posisi Hogi saat itu. Lagi di mobil, tiba-tiba lihat istrinya dijamret. Pelakunya gak main-main, katanya bawa cutter. Spontan dong, pasti kita bakal ngelakuin apa aja buat melindungi orang yang kita sayang kan? Dan disinilah momen yang mengubah segalanya. Dalam pengejaran itu, mobil Hogi menabrak motor penjamret. Tragisnya kedua pelaku tewas di tempat. Tindakan pembelaan diri ini justru jadi awal dari mimpi buruk hukum yang gak pernah terbayangkan. Oke, kita lanjut, karena dari sinilah ceritanya jadi makin aneh. Apa yang terjadi setelahnya ini yang bikin publik marah besar. Pertanyaan besarnya kan jadi begini, sebenarnya di mana sih batasnya antara membela diri dengan tindakan yang dianggap kriminal? Nah, ini dia yang bikin geger. 3 bulan setelah kejadian, Hogi Minaya malah ditetapkan jadi tersangka. Bukan karena kasus penjambretannya, tapi justru karena insiden lalu lintas yang mematikan itu. Jadi kasus jambretnya ditutup karena pelakunya meninggal, malah Hogi yang kena kasus baru. Hukum yang dipakai buat menjerat Hogi itu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi dia dianggap lalai berkendara sampai menyebabkan kematian. Logika hukumnya, ini murni kecelakaan lalu lintas, bukan aksi bela diri. Aneh kan? Fokusnya cuma ke akibat, bukan ke penyebab utamanya. Jadi kelihatan kan kontrasnya di sini? Di satu sisi, ada Hogi yang mati-matian membela istrinya. Di sisi lain, ada aparat yang melihat ini murni sebagai pelanggaran lalu lintas. Dua sudut pandang yang beda banget. Karena kasus ini viral dan jadi sorotan publik, akhirnya suaranya sampai juga ke telinga para wakil rakyat di Senayan. Masalah ini pun naik kelas dari urusan polisi lokal jadi isu nasional. Puncaknya itu tanggal 28 Januari 2026. Komisi 3 DPR RI sampai manggil langsung pihak Polresta dan Kejaksaan Sleman. Wah, ini jadi momen krusial. Penanganan kasus ini benar-benar dikuliti di hadapan publik dan para politisi. Dan hasil dari rapat itu jelas banget. DPR ngasih 3 poin utama. Pertama, kasus Hogi harus dihentikan. Kedua, penegak hukum itu harusnya lebih mentingin rasa keadilan masyarakat, jangan kaku-kaku sama aturan. Dan yang ketiga, ini semacam teguran buat Kapolresta Sleman supaya lebih hati-hati kalau ngasih pernyataan ke publik. Intinya, roh hukum, yaitu keadilan, harus di atas segalanya. Turun tangannya DPR ini ternyata dampaknya cepat dan besar banget. Bukan cuma buat Hogi, tapi juga buat para pejabat yang awalnya ngotot mau memproses kasus ini. Faktanya, 2 hari sebelum rapat di DPR itu, Kejaksaan Negeri Sleman udah setuju buat nyelesain kasus Hogi lewat jalur keadilan restoratif. Ini jadi angin seger pertama buat Hogi, sinyal kalau dia nggak akan diadili secara pidana. Jadi apa sih keadilan restoratif itu? Gampangnya gini, pendekatannya itu bukan buat menghukum, tapi buat memulihkan keadaan, mencari solusi terbaik buat semua pihak. Nah, dalam konteks kasus Hogi, artinya fokusnya ke mediasi, bukan penjara. Makanya, alat pelacak GPS yang dipasang di kaki Hogi pun akhirnya dilepas. Dan buntutnya nggak berhenti di situ. Tanggal 30 Januari, Kapolresta Sleman akhirnya dinonaktifkan sementara. Alasannya, dianggap lemah dalam pengawasan sampai bikin citra polisi jadi jelek di mata publik. Ini bukti kalau tekanan publik dan politik itu ada hasilnya. Terus, kenapa kasus ini jadi penting banget buat kita bahas? Karena cerita Hogi ini jadi cerminan dari sebuah perubahan besar yang lagi terjadi di sistem hukum kita di Indonesia. Kebetulan banget nih, di awal tahun yang sama, tanggal 2 Januari 2026, KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang baru resmi berlaku. Jadi kasus Hogi ini seolah-olah jadi ujian nyata pertama buat prinsip-prinsip yang ada di KUHP baru itu. Di sini kita bisa lihat pergeserannya. KUHP lama yang warisan kolonial itu fokusnya menghukum, istilahnya retributif. Sementara KUHP baru ini lebih ke pemulihan atau restoratif. Tujuannya bukan cuma memenjarakan orang, tapi juga memulihkan korban, masyarakat, bahkan pelakunya sendiri. Dan pendekatan inilah yang akhirnya dipakai di kasus Hogi.
Jadi kembali ke pertanyaan awal, di mana sebenarnya batas antara membela diri dan berbuat kejahatan? Kasus Hogi Minaya ini memang nggak ngasih jawaban yang gampang. Tapi, kasus ini memaksa kita semua untuk mikir ulang. Apakah hukum itu seharusnya melindungi niat baik seseorang atau cuma menghakimi hasil akhirnya saja?